Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman yang ngedengerin podcast ini semuanya sehat-sehat saja ya. Oke, karena ini masih suasana lebaran, mungkin sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya perkenalkan, aku Hasan Kurniawan bersama teman aku. Halo, perkenalkan aku Nurul Stefania. Kami berdua akan menjadi host pada podcast kali ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung ini konten apaan sih? Jadi ini merupakan podcast Hipo atau Himatika Kepo yang diselenggarakan oleh Departemen Kominfo Himatika ITK Kabinet Korelasi. Nah, untuk episode yang pertama ini kami akan mengangkat tema menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademik. Sebenarnya di sini sudah ada 2 narasumber yang akan ikut berbincang-bincang mengenai topik kita pada podcast kali ini. Langsung saja saya persilahkan kepada kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Riyad Haslustiawati. Saya dari angkatan 2017. Oke, kalau saya Indah Hairunisa dari angkatan 2017. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak Ria dan Kak Indah? Alhamdulillah baik. Kalau Ria gimana Ria? Alhamdulillah baik juga. Oke, baik-baik aja ya Kak. FYI nih teman-teman, jadi Kak Ria dan Kak Indah ini baru saja melaksanakan wisuda pada bulan April kemarin. Dan alhamdulillahnya Kak Ria dan Kak Indah ini dapat lulus atau menyelesaikan pendidikan selama cuma 3,5 tahun aja. Gimana sih perasaan kakak-kakak bisa lulus lebih cepat Kak? Gimana tuh Kak? Kalau saya jawab ya, kalau dari perasaan pasti pertama seneng ya, alhamdulillah, karena bisa dikasih kesempatan buat lulus. Ya bener banget tuh, aku juga ngerasa kayak alhamdulillah seneng banget dan kayak bangga sama diri sendiri bisa menyelesaikan semuanya lebih cepat. Wih, mantap, keren-keren banget nih kakak. Nah, Esan, kamu ada rencana juga nggak nih buat lulus 3,5 tahun? Sebenarnya nggak ada rencana untuk lulus 3,5 tahun karena takutnya nanti kalau lulus 3,5 tahun tuh mata kuliah tuh jadi kayak sibuk banget gitu ya, dan juga lebih ingin menghabiskan waktu aja sih sama teman-teman kayak gitu, banyakin pengalaman sama teman-teman. Tepat waktu, yang penting gak molor ya. Oke, mantap. Oke, saya izin menjelaskan teknis singkat untuk podcast pada kali ini ya Kak. Jadi podcast ini berbentuk Q&A di mana pertanyaan-pertanyaan ini dibuat langsung oleh mahasiswa-mahasiswa matematika. Dan kami pilih beberapa pertanyaan saja yang pastinya sesuai dengan tema podcast kita. Seperti itu Kak. Lalu nanti pertanyaannya akan aku dan Esen bacakan dan bisa langsung dijawab oleh Kak Indah dan Kak Ria. Oke, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih cara Kak Ria dan Kak Indah dalam membagi waktu antara kegiatan akademik dan non-akademik, sedangkan tugas selalu bertambah setiap harinya, dan juga deadline yang mepet-mepet. Mungkin dari Kak Ria dulu nih, boleh jawab Kak Ria, silahkan. Oke, aku langsung jawab ya. Jujur nih, dari aku sendiri sebenarnya nggak ada cara khusus untuk bagi waktu, tapi aku ngerjain tugas yang duluan dikasih. Jadi yang duluan ada deadline tuh yang duluan aku kerjain, baik itu non akademik maupun akademik. Dan untuk mengingat tugas-tugas itu aku buat list to do untuk seminggu ke depan. Jadi aku buat list to do, aku taruh di note laptop atau di binder gitu. Jadi kelihatan terus. Kalau Kak Indah gimana nih Kak? Dari Kak Indah. Kalau dari aku sebenarnya sama persis kayak Ria. Kalau sebenarnya untuk punya cara khusus tuh nggak ada gitu, kayak let it flow aja, ngalir aja gitu kan. Cuma memang kalau misalnya ada tugas, misal aku ambil contoh matkul yang sekiranya di aku tuh aku senang gitu kan, aku senang, terus aku merasa aku mampu ngerjain ini lebih cepat. Nah, aku selalu mengerjakan
matkul itu lebih dulu. Terus ngelihat juga dari deadline tugas dari akademik atau non akademik. Misalnya ada 2 tugas yang harus aku kerjakan hari ini, yang aku pertama kerjakan itu aku lihat dulu ini nih yang lebih deadline yang mana sih, yang antara besok atau lusa misalnya gitu kan. Aku pasti ngerjakan yang deadline dulu, lebih ke situ sih. Setiap ngerjakan sesuatu aku ngelihat sama deadline-nya yang mana yang lebih dekat gitu. Oke teman-teman, dari jawaban Kak Ria dan Kak Indah, kita bisa mengambil kesimpulan nih bahwa dalam membagi waktu, mereka selalu membuat list. Setelah membuat list, mereka akan mengetahui tugas mana yang diberikan terlebih dahulu, tugas mana yang deadline. Maka dari itu, bisa dijadikan referensi nih buat teman-teman agar bisa membuat list tugas, list kegiatan akademik dan non-akademik lainnya, agar bisa membagi waktu dengan tepat gitu ya Kak. Baik, ada lagi nih Kak pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, bagaimana cara Kak Ria dan Kak Indah dalam mengatasi rasa jenuh saat belajar dan berorganisasi, dan juga cara kakak-kakak dalam memotivasi diri untuk mempertahankan semangat belajar dan berorganisasi tersebut. Terlebih lagi kan ini masa pandemi nih Kak, jadi gimana tuh Kak? Langsung saja Kak Ria untuk menjawab. Jadi aku lebih ke tidur sih. Jadi kalau memang ada waktu, aku lagi capek, jenuh, aku pasti bawa tidur. Karena kalau abis tidur tuh rasanya kayak fresh gitu. Dan untuk cara memotivasi diri ya tadi ya, untuk semangat belajar, itu lebih ke ini sih, ingat orang tua. Jadi kayak ingat harapan orang tua ke aku ini gimana. Itu aja sih kalau aku lebih bawa ke tidur. Jadi kayak seneng aja bawaannya abis tidur pasti. Oke Kak, gimana kalau Kak Indah? Kalau aku sendiri ya, kalau mengatasi rasa jenuh pas lagi belajar atau organisasi, pas sebelum pandemi aku bawa jalan, kayak bawa hangout makan, kayak gitu-gitu. Atau enggak pas selama pandemi ini bawa nonton atau tidur yang sekiranya tuh pas aku ngelakuin kegiatan itu tuh aku lupa sama capekku gitu. Kalau untuk motivasi yang pertama pasti orang tua, itu motivasi utama buat goals ngerjakan semua tugas sih, kayak gitu. Bener banget sih, udah bener. Iya kan, kayak pasti yang pas kita udah, sebenarnya kalau mengatasi rasa jenuh kan kita bawa tidur, nah atau bawa jalan. Nanti pas udah hilang capeknya langsung ingat, oh iya orang tua, kayak gitu pasti. Ya nggak sih Ri? Bener banget, jadi kayak ngelakuin kegiatan yang buat kita tuh lupa sama capek kita. Benar. Iya, hobi ya, lebih ke hobi ya. Kayak misalnya nih Esan sukanya jalan atau ngapain kah gitu, nonton, nah udah nggak apa-apa kayak ngasih space waktu buat nonton dulu. Oke Kak, jadi mungkin untuk mengatasi rasa jenuh ini kayak lebih melakukan suatu kegiatan yang ngebuat rasa jenuhnya itu kayak lupa gitu ya Kak? Ya kayak hilang gitu, ngelebur. Yap, benar. Oke, buat teman-teman, jadi selain kita fokus ke kegiatan akademik ataupun non-akademik, jadi kita juga perlu waktu untuk me time ya Kak. Biar otak kita bisa lebih refresh lagi nih teman-teman. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya itu, apakah Kak Ria dan Kak Indah punya pengalaman yang gak bisa dilupain, dimana ada suatu ketika misalnya kakak-kakak punya kegiatan non-akademik yang sangat menguras pikiran dan perasaan, yang membuat Kak Ria dan Kak Indah ingin fokus ke akademik aja lah. Dari Kak Indah dulu, boleh nih Kak untuk menjawab. Pengalaman gak bisa dilupain pasti ada, apalagi selama 2 tahun bekerja di organisasi dan akademik ini kan, itu selama 2 tahun pasti ada momen dimana kayak capeknya kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya nanti pas sebentar jalan ternyata ada sebanyak kenapa sih aku harus milih organisasi ini, kenapa sih aku masuk organisasi, kayak gitu. Kadang pasti ada rasa kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi pertanyaannya Nia yang ini ya, mengatasi rasa yang bikin kita capek itu kan ya, yang nguras pikiran. Iya betul Kak. Balik lagi sih kayak tadi, kayak nggak ada cara khusus. Pas lagi capek udah kita cari suatu kegiatan
pas kita tuh bisa lupa capeknya gitu. Jadi kalau dari aku tuh nggak pernah punya kayak treatment khusus pas aku lagi capek, pas aku lagi bener-bener di titik yang aku malas banget sama kegiatan AB gitu kan. Aku nggak pernah yang kayak punya treatment khusus tuh nggak. Jadi kayak pas lagi di momen itu aku lagi pengen nonton misalnya, ya udah aku ngelupain dulu kegiatan A, B, C ku itu. Jadi aku nonton dulu kayak sampai aku benar-benar kayak udah kembali lagi nih semangatnya 100%. Nah, baru mulai lagi nyentuh organisasi, mulai lagi ngerjakan tugas kayak gitu. Tapi jangan sampai pas aku leha-leha gitu, aku sampai lupa ngerjakan organisasi sama akademik itu sih. Jadi pas nyoba buat refreshing, aku harus tahu juga batasanku tuh sampai kapan aja biar aku nggak keteteran sampai malah keterusan gitu, leha-leha terus berhari-hari. Oke, baik-baik Kak. Gimana nih kalau Kak Ria sendiri Kak? Oke, kalau aku pengalaman yang nggak bisa dilupain itu pasti ada, benar kata itu pasti ada. Dan rasa ingin fokus ke akademik aja itu juga pasti ada. Cuman gimana ya, kalau misalkan udah nih kita udah ngemban amanah terus kayak ya Allah aku capek banget, ini tugasnya banyak banget di organisasi A, B, C, dan aku bingung kayak bagi waktu, bagi diriku, bagi diriku ini ke 3 organisasi. Aku kan kemarin sempat ikut 3 organisasi ya, jadi kayak aku gimana nih caranya biar adil kayak gitu. Terus kayak bener-bener menguras pikiran sih sebenarnya, cuman ya kembali lagi karena teman-teman kemarin tuh percaya sama aku dan kayak aku udah dikasih amanah, terus aku harus bertanggung jawab nih sama apa yang udah dikasih. Jadi aku lebih ke menguatkan diriku supaya aku pasti bisa, kan aku nih yang menerima amanah ini dan pasti aku bisa lah ya mengemban 3-tiganya sekaligus. Dan alhamdulillah emang bisa sih, karena kebenaran 3-tiganya itu nggak selalu bertabrakan kayak gitu. Jadi bisa ngerjakan A, yang B sama C ini kita seling-selingin sedikit kayak gitu. Jadi kayak fokus ke salah satu yang dimana kegiatannya ada duluan. Dan kalau ingin fokus ke akademik, sempat sih kemarin tuh hampir nggak pengen lanjut, cuman karena ya itu kembali lagi teman-teman percaya sama aku, jadi ya udahlah nggak apa-apa, aku bisa kok gitu. Oke Kak. Oke teman-teman, jawaban menarik nih dari Kak Ria dan Kak Indah. Jadi rasa capek, rasa jenuh di organisasi itu pasti ada ya Kak. Dan untuk mengatasinya kembali lagi kita meet time, tapi kita jangan lupa juga sama tanggung jawab dan tugas kita, dan tetap utamakan akademik nomor 1. Begitu ya Kak? Oke, baik. Lanjut Kasan. Ini ada pertanyaan selanjutnya Kak. Jadi pertanyaannya ini, apakah Kak Ria dan Kak Indah punya kendala Kak selama menyelesaikan kegiatan, menyeimbangkan kegiatan akademik dan juga non-akademik? Mungkin dari Kak Ria dulu Kak, boleh dijawab. Kalau kendala pasti ada ya, apalagi misalnya nih bertepatan besok itu kuis dan malam ini tuh rapat. Misalnya besok tuh kuis atau poster, terus kayak malam ini rapat. Jadi kayak aku harus mementingkan yang mana nih, sedangkan rapat ini juga butuh aku, dan kuis ini juga lebih butuh aku lagi gitu. Jadi aku tetap ikut rapat. Kalau sebelum pandemi kemarin ya aku ikut rapat, jadi kayak entah aku nanti izin pulang duluan kalau emang aku rasa mata kuliah besok tuh susah, tapi kalau aku rasa mata kuliah besok tuh aku bisa, aku kadang belajarnya sepulang rapat atau paginya sebelum berangkat. Tapi semisal pas selama pandemi ini kan rapatnya virtual aja ya, jadi kayak bisa aja sambil belajar gitu. Baik Kak, baik. Kalau Kak Indah gimana Kak? Kalau kendala pasti ada ya, sama kayak Ria, apalagi kalau kayak udah harus bersamaan ya, kita lihat juga sih urgensinya. Bener kata Ria, kayak kita harus lihat ini semuanya butuh aku nih. Misalnya pas rapat organisasi A, pembahasannya urgent banget, misalnya mau lomba atau prokernya semakin dekat tapi besoknya tuh ada post-test atau kuis, ya paling disempat-sempatin sih, dimana kayak kita memposisikan kita tuh dibutuhin di 2 tempat kan. Jadi kalau bisa aku harus ke A dulu baru ke B kayak gitu, atau enggak pas lagi rapat seling-seling tuh buka-buka catatan. Itu pengalamanku dulu kalau aku rapat aku suka kadang bawa catatan, jadi sambi-sambi gitu loh. Pas kalau bukan job desk yang aku kerjain, aku kadang suka
suka buka-buka catatan kalau misalnya memang besoknya tuh ada kuis atau post test gitu. Ya mungkin saya mau nanya lagi nih Kak untuk Karya dan Kak Indah. Kan tadi mungkin kalau ada dua kegiatan gitu kan Kak, terus bertabrakan gitu jamnya. Nah, dua kegiatannya itu akademik dan non akademik. Nah ini kalau misal dua kegiatannya itu non akademik Kak, itu gimana tuh Kak? Benar-benar jamnya itu sama gitu Kak. Jadi itu gimana solusinya? Dari Kak Indah dulu deh. Ini non akademik dua-duanya ya. Iya. Nah kalau sepengalamanku, kalau misalnya non akademik dua-duanya, aku ngeliat urgensitasnya juga. Kan ada kadang organisasi, kan kalau kita di organisasi kan kita kadang dibagi per job-job gitu ya. Ini pengalamanku kemarin. Pas aku masih jadi staff waktu itu, aku alhamdulillahnya dikasih kepercayaan buat ngemban join di 2 organisasi kan waktu itu. Jadi aku lihat dulu urgensitasnya. Kalau misalnya di organisasi A, oh ternyata di sini aku nggak terlalu peranku di sini nggak terlalu penting gitu kan. Maksudnya bukan nggak terlalu penting sih, gimana? Maksudnya masih bisa di backup sama teman-teman staff yang lain. Nah berarti aku harus ke yang A ini karena ke yang B karena yang B lebih butuh aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu waktu 2 organisasi, biasanya yang aku lihat itu dari urgensitasnya lagi kayak gitu. Kalau Karya gimana Karya? Iya sama kayak Indah, jadi kayak ngeliat mana sih yang paling butuh aku gitu. Kalau misalkan masih bisa di backup sama teman, ya udah aku izin, ya udah karena memang masih bisa di backup sama teman, aku izin ya karena di sini lebih butuh aku kayak. Tapi pas selama pandemi kemarin kan kalau misalkan rapatnya ada 2 nih, kita tuh bisa double device gitu, jadi lebih ringan sih selama pandemi. Pengalaman sih Ari ya. Iya, bahkan jadi layarnya itu dibagi 2 gitu. Iya, sampai 3 device gitu ya. Benar-benar. Selama pandemi ya Kak, berarti pandemi ini kayak ada sisi menguntungkannya gitu ya Kak? Iya, kalau dari aku pribadi, pandemi ini banyak untungnya. Kalau aku pribadi kayak lebih menguntungkan selama pandemi kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya pandemi ini banyak memberi untung di kita. Betul. Mau nanya nih buat Kak Indah sama Karya. Jadi gimana sih Kak? Kan Kak Indah sama Karya itu sendiri kayak banyak join di organisasi, maksudnya lebih dari 1 ya Kak. Gimana sih cara Kakak berpegang teguh kayak tetap ngejalanin tanggung jawab Kakak di beberapa organisasi itu Kak? Ini dari segi menjaga amanah atau bagi waktu atau gimana tadi? Ini ya pertanyaannya tadi saya kurang jelas dengar. Iya Kak, dalam segi menjaga amanah gitu Kak. Menjaga amanah ya. Kalau menjaga amanah, ingat lagi niat awalnya pas sebelum masuk organisasi kan kita yang memilih ya. Maksudnya dari awal pas dari jadi anak magang, dari anak staff itu kan kita yang memilih buat masuk ke situ kan ya. Jadi kayak pas udah join ke situ, nah setiap lagi ada rasa capeknya atau lagi ada rasa malasnya kayak kenapa sih ini capeknya kayak gitu kan. Ingat lagi dari awal kan aku yang mau ini masuk sini, masa aku lupa sama niat awalku sendiri kayak gitu. Jadi lebih ingat niat awalnya, tujuan awalnya kayak aku yang milih buat ngelangkahkan kakiku ke sini, masa aku yang mundurin kakiku sendiri kayak gitu. Oke, baik Kak. Kalau buat Karya Kak? Kalau dari aku cara untuk berpegang teguh ya, jadi kayak bener kata Indah juga tadi, kembali ke niat awal. Pasti kalau misalkan kita mau masuk ke suatu organisasi, kita pasti ada rasa ingin masuk kan, jadi kayak rasa ingin memiliki itu tuh ada gitu loh. Jadi pas udah masuk di organisasi itu pasti rasa kepemilikan kita tuh ada gitu. Jadi kayak rasa bertanggung jawab kita tuh makin meningkat juga, karena itu sesuai sama kemauan kita. Jadi kayak tanggung jawab kita juga meningkat dan rasa ingin mengembangkan organisasi itu ada. Jadi kalaupun memang pas ada suatu saat kita capek, kita kayak bingung, aku kok capek ya gitu, ya udah kembali lagi ke niat awal. Aku mau mengembangkan diriku di sini, aku mau mengembangkan organisasi ini juga. Jadi alhamdulillah, dan itu tuh bisa sih dipakai. Kembali ke niat awal tuh bisa dipakai. Oke, baik Kak. Jadi kita ingat lagi ya teman-teman, tujuan kita awal masuk organisasi itu apa. Jadi jangan sampai teman-teman
udah masuk ke suatu organisasi, udah dikasih kepercayaan, malah teman-teman kayak ngecewain gitu ya Kak, kalau bahasa itunya ngecewain organisasi. Kita tuh kayak megang kita tuh kayak mewakili prodi kita lah, mewakili diri kita lah. Kalau masuk dalam satu organisasi itu nanti bisa aja dinilai dari prodi ini nggak baik. Iya benar-benar kayak si ini nah anak metik misalnya kayak gitu kan, malesnya dia jarang join rapat, dikasih proker hilang kayak gitu. Iya, itu kayak mempengaruhi lagi nanti adik-adik kita di bawah, kayak kakak tingkatnya aja gini masa gitu. Biasa sih kayak gitu, takutnya yang ditakutkan kayak gitu. Iya benar-benar rekam jejak gitu ya Ri, rekam jejak prodi. Iya benar, kan kita maunya yang lebih baik ya buat kita maupun adik-adik kita nanti. Iya betul sekali Ria. Nah gitu teman-teman, jadi ingat ya teman-teman, kalau udah dikasih tanggung jawab kita harus tetap menjalaninya. Suka nggak suka ya Kak, harus tetap dijalani. Kan karena udah kita sudah dipilih tanggung sama. jawab. Iya benar-benar. Oke baik Kak. Selanjutnya nih Kak, apa sih harapan kakak bagi regenerasi matematika ITK ke depannya? Boleh nih Kak sekalian memberi motivasi buat teman-teman semua agar bisa tetap menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademiknya. Oke, aku jawab ya. Harapannya untuk regenerasi matematika semoga bisa membanggakan bagi prodi matematika itu sendiri maupun himpunan, dan semoga bisa mengembangkan dan mengurus himpunan jauh lebih baik dari kakak-kakaknya dan bisa memberikan inovasi-inovasi terbaik untuk matematika. Dan jangan lupa untuk terus belajar karena apapun yang sudah kita pegang itu tuh masih harus tetap belajar gitu loh, supaya kedepannya tuh jauh lebih baik lagi, karena nggak semua hal yang udah kita lakuin kedepannya itu nggak bakal lebih baik dari yang kita lakukan sekarang. Jadi terus belajar supaya apa yang kita lakukan lebih baik kedepannya. Oke, untuk Kak Indah gimana Kak? Harapan dan motivasi. Kalau harapan buat adik-adik ya, buat regenerasi matematika, semangat membentuk himpunan sama prodi matematika. Terus juga harapannya lebih membawa nama himpunan dan prodi dan ITK juga lebih baik ke depannya. Terus kalau untuk motivasinya sendiri, jangan takut untuk berani mengambil kesempatan yang banyak. Jangan pernah takut buat nanti kalau aku organisasi AB nanti akademikku jadi drop misalnya kayak gitu. Jangan pernah takut kayak gitu. Jadi jangan pernah takut mencoba, dan setiap langkah yang kalian ambil tuh jadikan pembelajaran seperti itu. Jadi pas kalian ngalamin kegagalan nanti itu tuh jadi ilmu baru buat kalian. Jadi kedepannya kalian nggak ketemu sama kegagalan yang sama kayak gitu sih. Oke teman-teman dari Karya dan Kak Indah, jadi kedepannya kita tuh harus terus belajar agar bisa berkembang, dan juga kita harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena di balik kegagalan itu pasti ada hal baik ya Kak. Di balik kegagalan itu pasti ada hal baik, ada pelajaran baik yang bisa kita ambil untuk kedepannya. Jadi untuk teman-teman, jangan takut mencoba, jangan takut gagal, semangat untuk semuanya. Benar, karena pengalaman itu penting banget. Jadi selama masih kuliah, cari pengalaman kalian sebanyak-banyaknya. Gimana San? Ada tanggapan dari San? Izin menanggapi Kak, untuk Karya nih, kan tadi cari pengalaman sebanyak-banyaknya nih Kak. Nah itu tuh trik Karya buat cari pengalaman sebanyak-banyaknya itu kayak apa sih Kak? Boleh dijelasin Kak? Oke, trik ya. Jadi aku ngerasa kemarin aku tuh beruntung karena aku bisa masuk di organisasi yang aku pilih gitu. Nah, aku ngerasa aku beruntung, padahal aku juga sebenarnya aku nggak pakai trik apapun untuk join organisasi ataupun kepanitiaan. Bahkan aku kemarin sempat daftar di kepanitiaan event-event besar, aku ditolak. Tapi ternyata Allah tuh punya rencana lain. Aku daftar di organisasi dan aku diterima. Jadi kayak memang nggak semua hal yang kita pengen tuh bakal didapat gitu loh. Jadi ya udah, jangan lupa memperbaiki diri aja. Jadi kayak lebih ke kalian belajar
pengalaman kalian sebelumnya itu gagal karena apa sih? Oh, aku kurang bagus di CV gitu. Ya udah CV-nya dibaikin. Buat CV yang semenarik mungkin gitu. Oh, aku gagal di wawancara. Ya udah berarti wawancaranya yang diperbaiki. Dari pengalaman wawancara itu kalian cari jawaban terbaik untuk mengatasi kegagalan di wawancara kemarin. Jadi kayak oh kemarin aku salahnya di wawancara kayaknya yang ini deh. Ya udah kalian baiki pertanyaan yang itu tuh kalian bagusin jawaban kalian. Mungkin Kak Indah mau nambahin Kak? Kalau cari pengalaman sebanyak-banyaknya ya. Sebenarnya kata Ria tadi kayak dicoba aja semuanya dan kalaupun gagal ya nggak apa-apa. Dicari dia apa setiap gagal dipelajarin aja salahnya tuh di mana. Aku kemarin kurang apa sih kemarin itu, ternyata yang kayak tadi kata Ria, oh ternyata aku kurangnya di CV, diperbaikin. Jangan pas nemu satu kegagalan langsung ngerasa kayak oh kayaknya aku emang nggak pantas di sini, kayaknya emang aku kayak gini deh. Jangan kayak gitu. Jadi jangan takut sama gagal itu, coba aja terus kayak ternyata. Ataukah mungkin emang yang kayak kata Ria tadi, nggak semua yang kita mau itu memang punya kita gitu loh. Jadi kayak mungkin ternyata emang kalian harus cari-cari terus, gali terus. Oh ternyata aku gagal nih di kesempatan A, cari lagi di kesempatan B, masih gagal. Mungkin kesempatan kita berhasil nanti pas di kesempatan E atau F kayak gitu. Jadi jangan pernah takut gagal. Yang kalau kata Ria tadi, optimis ya, pas kalian optimis masih gagal, optimis lagi, coba lagi, optimis lagi kayak gitu. Jadi pas kalian udah memutuskan untuk mencoba, kalian harus optimis sama apa yang kalian coba itu kayak gitu. Oke, baik Kak. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, dimana pertanyaannya ini, apakah ada hal yang paling berkesan bagi kakak-kakak dalam berkuliah di ITK, terutama di prodi matematika? Mungkin Kak Indah dulu Kak, boleh menjawab. Oke, kalau hal yang paling berkesan, sebenarnya setiap kejadian yang kita alamin waktu kuliah itu berkesan menurut aku. Kayak semua itu punya kenangannya masing-masing kayak gitu loh. Tapi kalau menurut aku yang paling berkesan itu pas aku semester 5 atau 6 itu karena kita bahas ini organisasi sama akademik ya, non-akademik sama akademik. Aku waktu itu yang paling berkesan itu waktu salah satu organisasi yang aku pegang itu lagi ada event. Terus waktu itu semester 6 apa Ri ya, yang mata kuliahnya tuh lumayan memutar kepala waktu itu. Ya nggak sih Ri? Iya, pokoknya itu mata kuliah susah sih. Mau itu mata kuliah wajib, mau itu mata kuliah pilihan, waktu itu satu pun aku tuh ngerasa mata kuliahnya itu nggak ada yang bersahabat sama aku. Jadi kerjaanku tuh cuma kayak aku nih lulus kayak kayak gitu. Itu menurut aku yang paling bosan. Kayak setiap hari tuh kan harus mutar otak untuk organisasi, terus harus mutar otak untuk kuliah juga. Nah itu tuh menurut aku berkesan. Kenapa berkesan? Karena nggak nyangka gitu, ternyata aku bisa ngelewatin itu kayak gitu. Jadi kayak nangis itu ada, kayak udahlah aku capek, aku nggak mau ngerjain tugas, aku nggak mau join organisasi kayak aku nggak mau dulu ngerjain tugasku di organisasi ini, nah kayak gitu. Tapi ternyata kalau aku berusaha, aku ternyata bisa aja gitu loh ngelewatin itu sampai aku di titik dimana aku bisa lulus di bulan April kemarin. Aku udah wisuda kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan di aku pas masa-masa semester 6. Ya kayaknya. Mungkin selanjutnya untuk Karya, gimana Kak? Karya kesan selama kuliah di ITK Kak, terutama di prodi matematika. Oke, aku jawab ya. Ya benar, hampir semua tuh berkesan. Jadi kayak setiap kegiatan tuh punya kenangannya masing-masing, benar. Dan kegiatan menurut aku ya paling suka tuh kegiatan kalau di prodi matematika itu tiap tahun deh kayaknya ya. Itu kayak ada kumpul kayak open talk gitu kan, matematika satu angkatan tuh dikumpulin sama dosen-dosennya lah segala. Terus di situ tuh kayak ada awarding baik untuk dosennya, terus kayak baik untuk mahasiswa ada awardingnya. Dan itu kayak aku suka di situ karena kayak kita ngumpul kayak ini keluarga matematika loh, kayak dosen-dosennya asik-asik, kayak lucu-lucu, seru-seru. Dan mahasiswanya juga kayak gemes gitu, nggak tahu kenapa. Kalau ngumpul-ngumpul satu angkatan tuh kayak seru aja gitu, matematika satu angkatan gitu. Denger cerita dari kakak-kakak tadi kayaknya seru banget, banyak nih kesan, banyak pengalaman selama
kuliah di TK, terutama di prodi matematika. Mungkin juga nih yang tadi Kak Indah bilang, ada rasa stres di mana mata kuliah semakin sulit, ditambah ada kegiatan non akademik. Mungkin itu sekarang lagi dirasain nih Kak sama teman-teman dari yang mungkin semester 4 dan semester 6. Kayaknya teman-teman sekarang kayak udah mulai, aduh pusing banget nih membagi waktu antara akademik dan non akademiknya. Oke, asik banget nih kita dari tadi ngobrol-ngobrol sama Kak Ria dan Kak Indah. Sampai tidak terasa kita udah berbincang-bincang lumayan lama dengan kakak-kakaknya. Kita udah berbincang-bincang dengan informasi dan pengalaman yang cukup banyak. Semoga teman-teman yang ngedengerin podcast ini dapat tercerahkan gitu ya dalam menyelesaikan kendala-kendala selama berkuliah, khususnya keseimbangan antara kegiatan akademik dan juga non-akademik. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Ria dan Kak Indah yang udah menyempatkan waktunya menjadi narasumber di podcast Himatika Kepo kali ini. Semoga kita masih bisa terus bersilaturahmi di acara-acara selanjutnya ya Kak Indah dan Kak Ria. Oke, selanjutnya terima kasih juga udah sharing-sharing pengalaman nih Kak, dan memberikan informasi untuk teman-teman semua. Terima kasih kembali sudah diundang. Ya, makasih udah ngasih kepercayaan buat aku sama Ria buat ngisi hipo pertama ya ini ya. Ya, hipo pertama agak kaget sih sebenarnya. Semoga prokernya semua departemen lancar jaya mulus ke depannya. Ya. Amin. Terima kasih juga Kak. Sekali lagi saya ingin mengucapkan nih Kak, selamat wisuda untuk Kak Ria dan Kak Indah. Semoga ilmu dan gelar itu berkah buat diri sendiri dan masyarakat. Semoga Kak Indah dan Kak Ria bisa melanjutkan perjalanan hidup ke depannya lebih baik lagi. Tetap semangat Kakak. Amin. Makasih Amin, kalian ya Allah. udah semangat terus. Jadi sebelum menutup podcast ini, apakah ada pesan dari Kak Indah dan Kak Ria untuk teman-teman pendengar podcast ini nih Kak? Podcast Hipo pertama. Pesan dan kesan. Kalau untuk dari aku sendiri, buat teman-teman semangat kuliahnya, semangat terus, semangat ngebangun himpunan matematika ITK, semangat kuliahnya. Kalau misalnya ngerasa capek, istirahat sebentar, berhenti dulu, diam, duduk sebentar, buat me time walaupun cuma sebentar, tapi pas capeknya udah hilang lanjut lagi kayak gitu. Jadi jangan pernah patah semangat, apalagi buat yang punya goals lulus 3,5 tahun, jangan pesimis kayak matkulnya susah. Jangan pernah pesimis, pasti bisa gitu, asalkan kalian itu usahanya sama doanya tuh dikencengin. Nah itu pasti bisa. Ingat lagi tujuan awalnya, ingat orang tua, ingat semuanya yang sekiranya itu bisa membangun semangat kalian kayak gitu. Kalau dari aku, apapun kegiatan kalian, baik itu akademik maupun non-akademik, jalani semuanya dengan hati. Karena kalau kalian jalani semuanya dengan senang hati, dengan mood yang baik, itu pasti semuanya bakal berjalan dengan lancar. Kalau kalian ngejalaninnya semuanya dengan tidak senang hati atau bad mood atau kayak setengah hati, itu nggak akan berjalan dengan lancar. Jadi apapun kegiatan kalian, jalani semuanya dengan senang hati. Karena itu pilihan kalian, jadi kalian harus menyenangi apa yang sudah kalian pilih. Dan semangat belajarnya buat teman-teman semua. Diingat lagi tujuan utamanya kalian berkuliah apa, berorganisasi apa. Jangan sampai kalian menyampingkan akademik kalian hanya karena untuk non-akademik. Jadi tetap diseimbangkan keduanya, tetap utamakan akademik. Walaupun sebenarnya non-akademik itu juga penting, tapi jangan sampai akademik kalian tertinggal. Baik Kak. Nah teman-teman, semoga pesan yang disampaikan oleh Kak Indah dan Kak Ria bisa diterima oleh teman-teman dan bisa diterapkan oleh teman-teman juga. Oke, sangat bermanfaat sekali ya. Mungkin sampai di sini saja podcast Himatika Kepo yang episode pertama ini, dan juga nantikan podcast Hipo untuk episode selanjutnya. Jadi stay tune, nantikan informasi selanjutnya di Instagram dan juga channel YouTube Himatika ITK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.